Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afraiza Evena dari kelas 1B NPM F0H023070 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persarafan. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Adapun fungsi sistem saraf, yang pertama menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui efferent sensory pathway. Kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, ada mengelola informasi yang diterima baik di tingkat saraf refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Ketiga, ada mengantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Sistem saraf dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat, yang kedua ada sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang terletak di rongga tubuh dorsal. Yang memiliki fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah untuk menyampaikan impuls sensorik dari tepi atau perifer ke otak dan untuk mengkoordinasikan impuls motorik dari otak ke tepi. Otak yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Otak terdiri dari otak besar yaitu cerebrum, otak kecil cerebellum, batang otak brainstem, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak atau meninges. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Secara garis besar, otak dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu cerebellum atau otak besar. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar dibagi lagi menjadi empat bagian yaitu ada lobus frontal terletak di otak bagian depan. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penawaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Kedua ada lobus parietal yang di atas terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spesial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga ada lobus temporal terletak di sisi kanan dan kiri otak di dekat telinga. Lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat ada lobus occipital yang terletak di bagian belakang otak yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak. Di bawah lobus occipital, otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan motorik halus seperti menulis dan melukis. Koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan atau equilibrium. Setelah itu ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari tiga struktur utama, yakni otak tengah. Fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, hingga respon dari perubahan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Kedua ada pons.
merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak dan terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensorik ke otak. Yang ketiga ada medula oblongata, berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh, termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang kedua ada sistem saraf tepi, adalah lanjutan jaringan saraf yang bertugas membawa impuls dari sistem ke saraf pusat. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu saraf aferen, saraf yang mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf eferen, saraf yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efek. Terus berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terdiri dari yang pertama ada saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dan merupakan percabangan dari otak atau kepala. Kedua ada saraf spinal berjumlah 30 pasang dan merupakan percabangan dari sumsum tulang belakang dan campuran saraf sensorik dan motorik. Berdasarkan fungsi, sistem saraf tepi terdiri dari saraf somatik atau sadar, saraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot rangka. Yang kedua ada saraf otonom atau saraf yang tidak sadar, adalah saraf yang mengantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot polos, otot jantung, dan kelenjar, mengontrol kegiatan organ-organ dalam, misalnya kelenjar keringat, otot perut, pembuluh darah, dan alat-alat reproduksi. Cara kerja bersifat antagonis atau berlawanan. Saraf otonom ada dua. Yang pertama ada saraf simpatik, sistem kerjanya pada umumnya merangsang kerja organ, sedangkan saraf parasimpatik yaitu sistem kerjanya pada umumnya menghambat kerja organ. Bagian-bagian saraf tepi pada neuron, yang pertama ada dendrit, adalah serabut pendek dan bercabang dan menyebar dari soma. Fungsi dendrit dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Yang kedua ada nukleus, merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang ketiga ada soma atau badan sel, adalah bagian yang mengandung inti sel, nukleus, dan berbagai organ sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom. Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Keempat, ada fungsi akson. Dalam sel saraf adalah mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut sebagai terminal akson. Yang kelima, ada fungsi selubung myelin, adalah untuk melindungi dan memberi nutrisi akson. Yang keenam, ada fungsi sel sekuan, adalah menciptakan selubung myelin di sekitar akson neuron atau serabut saraf. Yang ketujuh ada nadus Ranvier, berfungsi memfasilitasi konduksi garam untuk mempercepat impuls yang mengalir pada akson. Ke-8 ada fungsi sinapsis, adalah sebagai penghubung antara neuron dan mengirimkan sinyal impuls ke neuron lain. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.